wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Suprapto MPD selaku pengawas pembina SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru tim 8 Standar Nasional Pendidikan di SMP Al-Kausar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengundang kami dalam kegiatan supervisi di Standar Nasional Pendidikan. Nah, langsung kami perkenalkan. Kami ada 16 di dalam SNP ini. Ada Ibu Mary Oktarina, puji syukur kita panjatkan Pak Fatoni Latif, Bu Rinta Wisangsari, puji syukur Ibu Sri Purwaningsi. Tidak apa-apa ya Pak, dari kanan. Pak Harsono, ini namanya yang Safira ini Pak Harsono Pak. Yang akan dipakai untuk pilot project ini. Ya ini Pak Harsono. Ada 160 kemudian Pak Agus Sugiarto. Terlepas dari dinas. Bawahnya ada Pak Joko Triantoro. Alhamdulillah Pak kalau gitu. Kemudian Bu Lela Suri. Yang lain Bapak Ibu? Kemudian ada Pak Arismon tapi belum kelihatan ini. Ada Pak Arismon, kemudian ada Bu Wahida, kemudian ada Ibu Aprianti juga belum terlihat. Kemudian ada Bu Siti Nurlela. Ditunggu sampai loh. Tadi kesulitan kayaknya Pak untuk masuk. Kemudian ada Pak Rizal Effendi ini beliau memantau Pak selaku juga tim juga dari yayasan ada. Nah Bu Siti Nurlela ini sudah hadir Pak. Nah ini Bu Yanti yang baru hadir juga sudah. Mungkin itu Pak, sambil menunggu teman-teman yang akan hadir dari SMP Al-Kausar untuk 8 standar pendidikannya Pak. Oh ini ada Bu Rosita, maaf baru kelihatan. Ini yang tadi Pak Agus juga ini sudah berganti Bu Rosita, sudah ada. Mungkin begitu Pak, saya sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Suprapto untuk memberikan bimbingan kepada kami semua. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Saripah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan aja Pak Rudi ya, nanti ada yang screenshot ya untuk kita bukti kita. Ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Al-Kausar, Bapak Ibu sekalian, tim 8 Standar Nasional Pendidikan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual dan mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Kita sekalian diberi kemudahan, kelancaran dalam kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran daring maupun barangkali ada yang luring ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan kelak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir.
Bapak Ibu sekalian, pertama perlu saya sampaikan, mengingatkan pada teman-teman ini juga tolong nanti daftar hadirnya setelah ini ya, atau sebelumnya tadi sudah diisi linknya, link daftar hadir untuk Zoom meeting ini sebagai tanda bukti kegiatan kita. Kemudian juga tolong nanti salah satu dari Bapak-bapak, Ibu-ibu juga dapat screenshot untuk kegiatan kita ini. Bapak Ibu sekalian, ini di akhir Desember ini memang padat sekali kegiatan kita, ya. Ini khususnya kami ini dapat tugas untuk melaksanakan supervisi. Ya. Supervisi ini yang pertama kemarin supervisi tahap 1 tentang keterlaksanaan BDR, belajar dari rumah. Ya, untuk yang tahap 2 ini supervisi pemenuhan standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini terlepas dari yang akreditasi yang sudah pernah kita bahas bersama itu ya. Ya, akreditasi itu, kalau akreditasi kan menyangkut 4 komponen ya, hanya 4 komponen. Komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajemen sekolah. Tetapi untuk standar nasional pendidikan ini mengacu kepada PP, peraturan pemerintah ya, yang sudah ada itu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan saja, nanti tim ya mungkin sudah dibagikan itu instrumennya supaya mengisi ya terpenuhan itu ada penilaiannya rentangnya 1 sampai 100. Kemudian kalau ada catatan silakan dilengkapi dengan catatannya. Ini sekedar mengingatkan untuk kita semua. Ya. Ini untuk supervisi keterlaksanaan pemenuhan SNP ini supervisi tahap 2 ya. Ini tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUD dan Dikdasmen ya tahun 2020. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada PP ya tentang standar nasional pendidikan, itu urutannya tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan di PP itu. Ini instrumen ini urutannya seperti ini. Yang pertama itu SKL, kedua standar isi, ketiga standar proses, keempat standar penilaian, kelima standar pendidik dan kependidikan, 6 itu standar sarpras, 7 pengelolaan, 8 itu standar pembiayaan. Karena yang membuat instrumennya sedemikian rupa ya, rupanya ini diurutkan seperti ini. Nah, kalau di PP itu kan, yang pertama standar isi, kedua proses ya, ketiga SKL kalau nggak salah. Kemudian keempat itu pendi, kelima sarapras, keenam pengelolaan, ketujuh pembiayaan, dan terakhir penilaian gitu ya. Tapi di instrumen ini seperti ini urutannya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan indikator dan subindikator pada setiap standar. Nah, ini standar yang didahulukan ini standar kompetisi lulusan, artinya lulusan kita ini SMP ini harus seperti apa gitu ya. Nah, ini yang pertama tentang memiliki kompetensi pada sikap, pada dimensi sikap. Ada dimensi sikap, ada dimensi pengetahuan, ada dimensi keterampilan. Ya, subindikatornya ini rubrik penilaiannya kan ada di itu. Nanti tinggal ini ngisinya sesuai dengan evaluasi diri sekolah aja masing-masing ya. Nah, kalau ada catatan nanti dilengkapi dengan catatan. Nah, kemudian untuk standar isi. Ya, standar isi ini perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan. Artinya perangkat pembelajaran yang dibuat itu harus mengacu pada SKL ya. Subindikatornya ini diantaranya, kemudian KTSP-nya dikembangkan sesuai prosedur, kan ada itu panduannya ya, sesuai prosedur. Kemudian sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan. Nah, itu sesuai ketentuan itu kan berdasarkan itu standar SKL, nah, terus isi, proses, penilaian. Itu ya, empat standar itu acuan kita. Kemudian
sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan. Ini juga sudah diatur ya. Nanti dilihat saja bagaimana silabus dan lain sebagainya. Kemudian proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, artinya mengikuti kaidah ya. Ini. Kemudian ini di standar proses ya. Termasuk ke pengawasannya. Ya. Kemudian yang keempat, standar penilaian. Ya, standar penilaian itu sesuai ranah kompetensi. Ranah kompetensinya kan ada 3, ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ya. Kemudian teknik penilaiannya itu harus objektif dan akuntabel. Kemudian penilaian pendidikan ditindaklanjuti. Kemudian instrumen penilaian menyesuaikan aspek. Ya. Ini menggunakan instrumen penilaian aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Itu harus 3 ada ya. Kemudian penilaian dilakukan mengikuti prosedur, ya. Nih, jadi ada prosedurnya, ikuti aja prosedurnya sebagaimana ini. Kemudian yang kelima ini tenaga pendidik dan kependidikan, ya. Ketersediaan kompetensi guru, ya, minimal kualifikasinya kan S1 atau D4 dan seterusnya. Ya. Tuh. Kemudian ketersediaan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan. Nah, ini diantaranya yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang akreditasi sekolah. Ya, ini syarat di akreditasi sekolah itu kan ada namanya instrumen compliant mutlak, ada instrumen compliant relatif. Yang compliant mutlak itu yang ada 5 itu. Satu diantaranya adalah kepala sekolah harus bersertifikat pendidik, kemudian pernah meluluskan siswa, ya, kemudian memiliki izin operasional, kemudian menggunakan kurikulum, ya, mata pelajaran yang kurikulum nasional, waktu belajar secara nasional yang sudah ditentukan secara nasional. Ya. Tuh. Kemudian tenaga, ya, ini tenaga administrasi, kemudian tenaga laboran, kemudian perpustakaan, ya. Nah, ini sesuai dengan standar lah ya. Nah, ini juga masuk nanti kalau dia SNP ini korelasinya ke PMP itu, ya, PMP nanti operator PMP ini ada korelasinya ke PMP, ya. 6 ini pengelolaan ya. Nah, sarapras masih sarapras ya. Ini sarapras pendukung. Kemudian yang ketujuh ini pengelolaan, ya, pengelolaan. Ya, mulai dari visi, misi, kemudian program pengelolaan sekolah, ya. Kemudian kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Kemudian, nah ini 7.4, sekolah mengelola sistem informasi manajemen. Ya, sekolah kita kan ini salah satu dari itu SIM, ya, sistem informasi manajemen. Jadi kita menggunakan media seperti ini juga salah satu bagian dari SIM, sistem informasi manajemen. Nah, di Al-Kausar kan punya akun ya. Saya ingatkan di SMP Kalusar paling tidak ada berapa? 6 akun ya. Pertama akun untuk email, kedua untuk YouTube, ketiga apa itu? Media sosial seperti WA, Facebook, Twitter, kemudian Instagram, kemudian apa? Telegram. Nah, supaya dimanfaatkan itu akun-akun media sosial itu untuk kepentingan sekolah. Satu akun cukup untuk semua. Kemudian standar pembiayaan. Nah, ini yang saya minta penjelasan dari Pak Rudi nanti tentang ini. Yang 8.1 ini. Sekolah memberikan layanan subsidi silang. Ada nggak kita memberikan layanan subsidi silang dari sekolah, ya, dari yayasan? Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu. Ada nggak yang dibebaskan? Kemudian memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas, ya. Kemudian melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.
Ya. Kemudian beban operasional sekolah sesuai ketentuan. Ini kan ada kan biaya operasional non personal sesuai ini. Nah, kita menerima bos enggak? Kalau kita menerima bos kan ada ini panduannya ya, ada panduan bos itu. Mohon penjelasan dari Pak Rudi nanti selaku kepala sekolah. Kemudian sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik. Nah, ini pengaturannya bagaimana memiliki laporan pengelolaan dana, apakah ada audit ya internal, ya audit internal. Kalau dalam delapan standar ini kan ada yang namanya SMPI ya, Sistem Penjaminan Mutu Manajemen Internal ya itu. Nah, itu ada tim auditnya. Itu barangkali ini lebih lanjutnya nanti barangkali instrumen itu barangkali sudah dibagikan pada masing-masing tim, sudah dipelajari. Silakan itu diberi penilaian secara mandiri, rentangnya 1 sampai 100. Kalau ada catatan, beri catatannya sebagai masukan bagi kami. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, Pak Rudi. Dipersilakan Pak Rudi untuk memberikan penjelasan terutama yang standar 8 tadi Pak Rudi, yang masalah keuangan. Baik Pak, sebentar Pak. Gambarnya nggak kelihatan. Ya Pak, untuk 8.1 terkait dengan subsidi silang untuk BPP ini Pak, Yayasan sudah melaksanakan program subsidi silang bagi siswa dan wali murid untuk yang dengan penghasilan besar itu akan mensubsidi kepada siswa yang orang tuanya berpenghasilan di bawahnya. Dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA itu sudah diberlakukan sejak lama, Pak. Kemudian untuk siswa yang tidak mampu, ini hampir rata-rata siswa yang masuk ke SMP Al-Kausar ini tergolong orang tuanya mampu begitu Pak. Tetapi kalau di perjalanan, di tengah perjalanan itu ada siswa yang merasa berat karena terganggu sistem ekonomi keluarganya, biasanya itu mengajukan secara khusus ke sekolah dan diteruskan ke yayasan Pak. Dan itu biasanya juga akan mendapat keringanan dari yayasan. Lalu untuk dana BOS, ini kita sudah tidak mengambil lagi dana BOS. Lalu untuk pengelolaan dana secara umum di SMP maupun di yayasan, ini dikelola dengan sistem manajemen berbasis IT, Pak. Untuk pengelolaan dan pengawasannya itu bisa langsung dilihat, misalnya pengelolaan dana SMP ini link langsung bisa dilihat prosesnya di yayasan. Kemudian ada juga proses audit, baik itu audit internal yang dilakukan oleh pengawas di tingkat yayasan maupun audit eksternal yang diminta atau diundang khusus atau lembaga khusus yang diminta untuk mengaudit keuangan di yayasan, termasuk yang di SMP Al-Kausar. Itu sistem pengelolaan keuangan, Pak. Demikian saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Artinya murni ya, kita murni menggunakan dana dari komite ya. Ya Pak. Artinya dari dana BOS tidak kita ambil ya. Jadi
Kemudian jumlah rombel kita berapa Pak Rudi? Ada 27. 27. Iya. Kita rombel itu 6,6 ya, komponen 6 ya, 6.1.1. Pada Ya. poin 61.1 itu di instrumen ini ya, di instrumen ini itu kalau SMP minimum rombel itu 3, maksimal itu 24. Ya, tapi itu sudah dibaca belum itu yang kena ini, yang bagian ini, bagian 6 itu, komponen 6 itu apa? Sarpras ya? 6 ya? Ya. Itu di ini, di apa? Nanti saya coba saya share bentar ya. Pak, maaf, kalau yang peraturan lama itu ada 30 ya, Pak? 33. Iya, 33. 33. Nah ini. Nih. Wabarakatuh. Ya. Nah, sementara kita masih menggunakan aturan yang lama ya. Iya. Ya, ini ya. Yang ini. Kalau dia SMP minimal 3 rombel belajar, maksimal 24. Sementara berdasarkan standar proses ya. Di standar proses itu nih. Jadi Pak Rudi pakai yang ini kan? Iya, Pak. Pak Rudi. Iya. Berapa jumlah rombelnya tadi? 27. 27. Nah, kalau berdasarkan standar proses itu kan minimal 3, maksimal 33 ya. Iya, Pak. Ya, ya. Nah, nanti kami juga ini akan kita konsultasikan dengan yang pembuat ini, pembuat instrumen gitu. Karena di sini maksimal 24 gitu. Yang referensinya ini yang dipergunakan apakah standar proses. Kalau referensi yang digunakan standar proses, maka berlebih kan. Nah, ini 33 Al-Kausar kan sudah 27 ya. Sementara ini ya kalau di instrumen itu kan 24. Itu aja yang sudah. Yang barangkali saya juga perlu klarifikasi itu ya. Untuk yang ini. Tapi nggak apa-apa. Pegangan kita sementara ini adalah standar proses nomor 22 tahun 2016. Itu Pak Rudi ya. Ya, Pak. Oke. Baik, yang lain-lain barangkali kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait 8 standar ini, waktu kita tinggal 10 menit. Mungkin dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pak Irul, Pak Irul apa kabar? Pak Agus mungkin, Pak. Pak Agus. Penyelenggara kurikulum, Pak Agus. Ya, silakan. Kalau ada? Nyusul Pak, belum ada Pak. Belum ada? Nah, Kalau ini belum. Pak, saya kalau belum ada, saya tanya untuk penilaian tadi Pak, itu rentang 0 sampai 100, kemudian catatan itu yang bersifat bagaimana Pak? Apakah catatan itu yang misalnya kurang atau lebihnya gitu Pak? Artinya gini, pedomannya di rubrik penilaian. Ya, rubrik penilaian itu, kalau di rubrik penilaian itu umpamanya ada yang nggak terpenuhi, nah catatannya itu yang tidak terpenuhi itu. Oh ya contoh, Pak. Ya, contoh di jumlah rombel tadi ya, jumlah rombel kan minimal 3, maksimal 24. Nah, kan pasti ada catatan itu. Catatannya artinya SMP Al-Kausar, jumlah rombelnya dia 27 ya Pak Rudi ya? 27. Ya, Pak. Nah, hal ini sesuai mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 standar proses. Ya. Karena standar proses itu minimal 3, maksimal 33. Ya, siapa? Gitu kan? Siapa? Yang lain? Pak Ahmad, Pak.
Ya, silakan Pak Pak Ahmad. Ahmad. Ini operator kita ini, Pak. Ya, ya. Ya, Pak Ahmad. Ring. Pak Ahmad silakan. Belum, Pak. Belum? Belum. Baik, kalau itu ini saya akan beri tambahan ya di luar konteks 8 standar ya. Informasi yang pernah kita sampaikan yaitu tentang apa akreditasi ya. Nah, karena ini bulan November ini mulai tanggal 18 sampai tanggal 26 ini akreditasi pilot project secara daring ya. Mudah-mudahan saya punya pengalaman untuk itu untuk di-share. Nah, nanti Pak Rudi, instrumen yang kemarin saya share itu ada perubahan lagi. Ya, Ya, Pak. perubahannya itu kalau yang lalu kan penilaiannya itu ada level kinerja 4, 3, 2, 1. Nah, yang baru ini yang terus ada skor kinerja. Skor kinerjanya kan 3, 2, 1. Nah, pada instrumen yang baru ini yang akan dipakai untuk pilot project ini, karena ada 160 sekolah yang akan melaksanakan akreditasi secara daring ya. Itu tidak ada lagi. Jadi cukup ada level kinerja saja yang 4, 3, 2, 1. Selebihnya sama tuh. Jadi nanti akan saya kirimkan yang instrumen yang terbaru ya, yang terbaru. Yang untuk yang akreditasi supaya ada kita persiapan kita untuk tahun depan ya. Karena tahun depan itu ada sekitar 2.000 sekolah yang akan diakreditasi. Ya mudah-mudahan sudah secara luring ya. Secara luring tatap muka harapannya gitu. Karena kalau secara daring ya repot gitu. Kami juga repot gitu ya. Karena bisa tidak bisa tatap muka. Nambah sedikit, Pak. Ya. Untuk masuk akses ke Badan Akreditasi Nasional itu sudah bisa ya, Pak? Bisa. Bisa itu kalau pengen tahu masuk aja ke ini ke apa? Ke Sispena. Sispena. Nanti linknya saya kasih ke Pak Rudi Sispena. Jadi masuknya pakai NPSN. Ya, Pak. Ya, pakai NPSN. Kalau seandainya kita ngisi biodata sekolah di situ, tidak apa-apa ya, Pak? Dari sekarang? Nggak apa-apa. Ya pengen Ya, tahu Pak. aja kan. Selagi itu bisa dibuka itu ini. Yang penting jangan di-send gitu loh, jangan di-submit. Ya, nanti apa yang kalau dia ada penilaian itu kan ada dia. Dia itu daftar daftar isian akreditasi. Itu jangan diisi. Ya, karena itu nanti untuk sekolah sasaran. Tapi paling tidak kita sudah tahu gitulah. Karena di Sispena itu banyak sekali dokumen yang harus diupload. Itu dokumen yang harus diupload. Gitu ya. Kalau nyari-nyari info ke Dinas Pendidikan bagian kurikulum tidak ya, Pak? Terkait akreditasi. Nah, kalau akreditasi itu terlepas dari dinas, dia lembaganya independen. Jadi namanya KPA. KPA. Koordinator Pelaksana Akreditasi. Kebetulan kemarin baru dikukuhkan hari Senin. Baru dikukuhkan dan saya satu di antara pengurus KPA gitu. Nanti informasi-informasi itu kalau ada itu bisa saya daftarkan gitu. Untuk tahun 2021. Kita habisnya tanggal berapa? Tanggal 16 September, Pak. September ya. Ya bisa mungkin itu. Nah, kemudian yang untuk pilot project ini instrumen compliant mutlak seperti sertifikat kepala sekolah itu sekarang sedang diabaikan. Jadi walaupun kepala sekolah itu nggak punya sertifikat, belum punya sertifikat kepala sekolah itu bisa diakreditasi. Mudah-mudahan nanti itu juga bahan ke depan ya, karena tidak semua sekolah kepala sekolahnya punya sertifikat ya.
Itu. Ya Pak. Alhamdulillah Pak kalau gitu. Hmm.